Guys, di usiaku yang sudah semakin tua ini, aku mau cerita bahwa belum pernah ya, di masa-masa lalu itu aku melihat kasus korupsi yang udah luar biasa seperti yang zaman sekarang. Kakak, mami lagi perlu perlu bintang ini. Aduh, kakak ini. Nah, diam situ. Jadi belum pernah ngelihat belum pernah ngelihat korupsi seperti di zaman sekarang ya, guys. Yang udah sampai ribuan triliun tuh baru sekarang. Jadi bukan cuma satu, tapi banyak sekali kasus yang ribuan triliun ini korupsinya. Jadi menurut aku udah sepantasnya, udah sewajarnya, udah waktunya banget kita nerapin apa yang Cina terapin. Cina itu dalam kurun waktu 20 tahun dari negara yang istilahnya tuh ya tahu sendirilah kalian kayak gimana kan. Jadi Cina itu kan dulu tuh kan susah, miskin gitu ya. Sekarang menjadi negara yang wow, pertumbuhan ekonominya, kita ngomongin pertumbuhan ekonomi ya, indikator kemiskinan itu diukur dari, GDP-nya mereka gitu, per kapitanya berapa, sekarang naik banget ya mereka. Nah, sedangkan Indonesia ini udah badan statistiknya, pencarian datanya juga kurang valid gitu ya. Dan yang aku lihat sih orang miskin di sekitar kita tuh makin lama makin susah hidupnya gitu. Jadi bener-bener kalau bawa uang berapapun ke pasar itu, aduh belum apa-apa beli beli bawang, beli cabai aja udah habis 50.000, udah habis berapa gitu loh, ngeri banget sih. Jadi menurut aku udah waktunya Indonesia ini menerapkan hukuman mati. Hukuman matinya gampang aja guys, di atas 1 miliar matiin semua. Biarin aja, matiin aja semua, matiin semua. Kita nggak butuh banyak orang-orang jahat, kita tuh 280 juta. Jadi kalau misalnya 80 juta aja yang korupsi nggak apa-apa, kita masih ada 200 juta lagi gitu. Jadi menurut aku, dulu aku pernah punya kenalan ya, dia cerita tentang KPK. Jadi efek dari KPK itu dahsyat guys, banyak banget pengusaha, banyak banget pejabat yang sangat takut sama KPK. Akibatnya itu luar biasa itu, mereka jadi lebih berhati-hati, lebih lebih takut gitu kalau mau berbuat curang, itu baru efek KPK. Nah, sepertinya KPK ini makin lama makin gak ada giginya. Jadi akhirnya, efek takut sama KPK ini menurun sehingga korupsinya merajalela lagi dan sekarang gila-gilaan, korupsinya. Jadi menurut aku yang harus ditakutin sekarang ini adalah hukuman mati. Jadi kalau hukuman mati ini masih ditakutin dan satu lagi, kembalikan aset negara ya yang dikorupsi itu dikembalikan, udah aman kita. Ya taruhlah misalnya 80 juta orang korupsi, 200 juta masih ada di Indonesia, itu logika cara berpikir ininya. Tapi 200 juta ini akan jadi sejahtera gitu ya, tidak ada yang terlunta-lunta, tidak ada lagi pasien yang mati di rumah sakit karena nggak bisa berobat, atau misalnya BPJS nggak usah bayar lagi karena semua udah bisa ditanggung sama negara. Hal-hal yang seperti sekolah gratis, bangun sekolah yang bagus, pokoknya kita jadi rakyat yang benar-benar menikmati, dari kekayaan negara kita yang tidak habis dikorupsi gitu loh. Menurut aku sih udah waktunya sih kita kasih kasih hukuman mati aja gitu biar jelas kalian gitu. Nah, patokannya kenapa 1 miliar ya, karena tidak semua rakyat Indonesia itu bisa punya duit 1 miliar gitu loh. Ada statistik terbaru, ternyata rata-rata orang Indonesia itu bahkan punya uang tuh di bawah berapa sih, 100.000 gitu di rekeningnya, banyak banget jumlah persentasenya. Artinya mereka tuh miskin, jadi bangsa kita nih miskin sebenarnya, miskin banget. Kalaupun kita kaya, kayanya nggak kebagian sampai rakyatnya, karena kayanya udah habis dihabisin dulu dikorupsi sama orang-orang atas. Jadi ini sadis banget sih guys. Jadi kalau kita bilang hukum mati sadis, loh yang korupsi emang nggak sadis? Ya kan kita balik logikanya. Emang kamu pikir kalau korupsi nggak sadis, ngambil sampai 3.000 triliun yang bisa bikin misalnya rumah sakit bisa sampai berapa ribu rumah sakit, bisa bikin berapa ribu universitas, bisa bikin berapa ribu fasilitas-fasilitas umum untuk rakyat. Apa nggak mikir ke situ kalian?
Siapa yang lebih sadis? Yang sadis tuh yang korupsi lah, gitu loh. Ya kan? Keluar dari penjara, mereka masih tetap kaya guys, gitu loh. Belum lagi simpenan-simpenan yang udah disalurkan dengan nama-nama saudara-saudara mereka. Beli rumah pakai nama adeknya, beli rumah nama siapa. Pinteran mereka guys, udahlah gue udah tau lah yang kayak gitu. Jadi kalaupun ada yang namanya pengalihan kembali, dikembalikan aset negara itu, simpenan mereka yang lain lebih banyak lagi guys, gitu loh. Jadi mereka akan hidup baik-baik aja. Jadi hukumannya apa? Mati. Jadi kalau mereka mati, mereka nggak bisa nikmatin hasil korupsinya kan. Nah, kalau keluarganya kan mungkin bisa menikmati. Tapi siapa juga yang mau mati kan? Orang pengen nikmatin duit yang dikorupsinya. Jadi kita potong jalurnya dari situ. Menurut aku sih, aku setuju sih. Ya, terus donorin tuh organ-organnya, didonorin gitu buat menambah supaya jangan makin banyak dosa mereka. Jadi jantungnya didonorin, kulitnya didonorin, semua abis ini semua didonorin semua. Jadi dia tuh ada manfaatnya juga gitu loh, manusia kayak gitu. Ini pikiran aku aja sih gitu ya. Entah kalian setuju atau enggak. Karena menurut aku Indonesia ini udah kewalahan ya menghadapi korupsi. Menghadapi koruptor tuh udah kewalahan, bangsa ini udah kewalahan, KPK tuh udah kewalahan gitu. Karena ini udah mega korupsi ya. Udah ribuan triliun. Udah sebesar APBN gitu loh. Gila, ini mah belum pernah umur aku udah segini, dulu tuh nggak pernah denger guys yang namanya korupsi sampai triliun-triliun, ribuan triliun, nggak pernah denger. Makanya ada bagusnya juga Presiden Soeharto dulu ya main dor aja langsung dor 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 gitu, gampang dor.